Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor dan masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Ya. Masih di suasana bulan puasa juga, tapi kita syutingnya tuh malam hari. Jadi tersedia kopi di sini. Ya, dalam rangka nemenin kawan-kawan semuanya, monggo Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru dan ada saya di ngobor. Ya, Bi, ya. Kalau langsung mau cerita-cerita aja. Ya, baiklah. Kalau enggak ya udah. Iya, tutup ya, Bi. Tutup langsung. Baiklah, ya cerita lah. Udah sampai sini ya, Bi. Tadi kan perjalanan juga hujan, badai. Enggak, bohong. Enggak ya, Bi? Enggak, orang enggak hujan. Hujan tadi, Bi. Nah, tadi kan perjalanan kan enggak hujan. Masih gerimis. Masa asli. enggak di sini enggak kayaknya. Kamu kan di dalam orang enggak ada ruang. suaranya. Oh, kamu di Kan dalam biasanya ruangan kretek-kretek soalnya. ada Saya suaranya. kan di luar sih ya. Baiklah, kita daripada bahas hujan ke cerita ya, Bi. Baik, ini ada cerita dari Mbak Lilis di Cirebon. Menceritakan sebuah peristiwa horor yang dialami beliau ya tahun 2017, udah cukup lama. Saat itu Mbak Lilis itu lagi bahagia, perasaannya itu senang karena apa? Suaminya itu mau dibujuk untuk kali ini untuk pulang kampung, karena sudah 3 tahun nggak mau pulang kampung. Perkaranya itu dulu pernah tersinggung, lara hati, sakit hati sama yayu-yayunya. Dulu pas kumpul lagi lebaran, ya biasa masalah ekonomi sering Sebenarnya faktornya itu sih. Iya, faktor ekonomi. Cuman itu dijadikan alibi. Iya, dijadikan alibi. Mungkin ini mau pulang karena udah punya ya. Iya, begitu. Udah Lebih ke digosip. situ sih. Malam-malam kan nggak mengurangi ya, Bi, ya. Nah itu akhirnya ngomong sama suaminya, namanya kan Imam. Mas Imam, kamu kan masalahnya sama Yayu bukan sama ibu. Kasihan loh, kalau misalnya sama Yayu ya sama Yayu. Kenapa kamu nggak mau pulang? Itu kan ke rumah orang tua. Kasihan bapak sama ibu. Sering nangis, sering nanyain. Lagian anak kita kan udah gede, namanya Ratna ya. Sering nanyain kakek neneknya. Akhirnya itu luluh. Ya wis balik, katanya seperti itu. Akhirnya singkat cerita mereka bermotor. Dengan memakai motor itu pulang, masih di area Cirebon, tapi yang satunya di sebelah sini ujung sini kan lama ya, itu hampir 1,5 jam. Akhirnya nyampe ke sana haru biru, ketemu orang tua sikap-sikap panas, ya Mam, kepeluknya lah seperti itu. Ya ikut nangis Mbak Lilis. Dan setelah itu si Ratna juga langsung emang kangen banget sama neneknya, pangku-pangku, terus habis itu main sama saudara yang lain lah, sepupu-sepupunya. Sempat karena memang udah sore, adem keliling-keliling, nengok-nengok kebun kayak orang baru pulang kan seperti itu, Bi. Nengok kebun, nengok sawah. Nah, malam harinya Lilis kayak dulu-dulu ketika pulang biasanya duduk di beranda, duduk di teras begitu ya. Terus masih ada kebun, kiri kanan kebun, tetangga agak jauh-jauh. Itu sadu di situ. Cuman dia ngerasa ada yang aneh begini. Biasanya kalau misalnya jam-jam masih sore lah, 7:30, jam 8 itu ada warga yang riwa-riwi, entah beli obat nyamuk, entah ke warung, entah apalagi ada imam baru pulang tuh biasanya kepo-kepo gitu loh. Ada yang marahin lah datang ke situ. Bisanya sepi banget ya Mas, katanya seperti itu kata Mbak Lilis. Imam juga, iya aneh banget, kenapa kampung ini sepi banget, padahal masih sore. Nah, keanehan yang lain biasanya ibunya itu ya mertuanya Mbak Lilis itu kalau ada orang lagi jagongan di depan duduk-duduk itu sering nimbrung ya barang sebentar atau apa gitu kan. Itu lagi-lagi kayak mau keluar sampai pintu nanti masuk lagi. Nanti keluar lagi seperti itu kayak orang ngawasin apa kiri kanan nanti masuk lagi. Kan akhirnya bingung kan, terus ditembung kan diomong sama si Lilis. Ma kenapa sih kayak orang bingung? Enggak apa-apa, ngobrol aja kayak gitu kan. Lah, enggak lama Imam karena bete ya, enggak ngapa-ngapain, dia itu ke depan, ke pelataran, beres-beresin sampah, nabun, bikin tabunan, kretek, kadang ada yang basah kan, itu asapnya itu banyak ngepul seperti itu. Nah, ini Nis ngerasain, ya Allah, saya ngeliatin Mas Imam kayak gitu bikin tabunan, sesuatu yang saya kan agak ke kota, nggak ada lahan buat seperti itu lah, ngeliatinnya sadu. Tapi sisi lain, bisanya aku wedi, kenapa aku takut, kenapa rasanya itu dibalik kepulan asap. Lihat Mas Imam kan agak jauh begitu ya, kayak di kebun itu ada yang ngawasin, ada yang ngeliatin kita berdua.
apa perasaanku aja, ya, enggak, mungkin aku sendiri yang salah kan, seperti itu. Nah, giliran lagi kayak gitu dia mantengin, lagi-lagi arahnya yang lempengan taburan itu, kayak ada yang liatin apa, tapi nggak kelihatan sesuatu apapun. Kucing, Iya mungkin kucing, musang, lenggarangan, jenis kebun-kebunan lah ya, seperti itu. Toto cek, ada yang megang sininya bi, mertua, lebu, katanya seperti itu. Loh mak, kenapa mak? Udah masuk, ngomongnya kok keras bi, nadanya itu kayak harus gitu loh, masuk. Mam lebu mam masuk mam, katanya. Apa sih mak? Masuk sini, masih sore udah masuk sini nurut. Ih kok mak nadanya kok keras. Mimi kalau sana kan manggilnya Mimi mama gitu ya. Kok nadanya keras, kenapa sih mak? Masuk kan mereka berdua kan. Imam itu rada ngandul di belakang. Udah sini masuk, sampai didorong-dorong suaminya Mbak Lilis itu. Masuk, ternyata di ruang tamu juga ada bapaknya lagi ngopi ngudut. Biarin aja mak, katanya seperti itu. Ora, kamu itu nggak ngerti, kamu lagi di sini lagi gawat seperti itu. Loh, gawat apa, kata Imam, kan lagi rame prakayangan, katanya. Prakayangan tuh sesuatu yang nggak nampak lah seperti itu, tapi menghantui, teror, lagi ada teror. Ya Lilis kan, prakayangan apa tadi, udah lagi takut-takut ngeliatin tabunan kayak ada sesuatu, diomongin lagi prakayangan apa mak? Lagi anak memedi, lagi ada memedi di sini, lagi ada teror memedi. Masih sore ya, ora sore ora apa, kalau memedi nggak sore nggak apa, yang penting malam, katanya seperti itu. Mak, aku jadi takut, ada siapa? Nah Imam ngomong, siapa sih mak? Ini koreh, katanya seperti itu. Ngomongin ini koreh, ketawa kan si Imam. Itu mah kisah dulu zaman Kunabala, dan ya emaknya mungkin nggak pernah ngalamin juga. Itu ada cerita kayak epic dulu lah seperti itu kan. Terus yang ngerti omong, kalau diomong orang tua kamu gak nurut. Uang kemarin aja tetangga anaknya emaknya ngeliat gak lama anaknya sakit terus meninggal, wis melebu. Aduh, ya rada ketawa imamnya kan. Tapi buat Lilis kan, ini kok kayak gini ya, aku lagi pulang senang-senang, terus ada seperti ini, asli apa enggak? Akhirnya nurut. Lah itu malah disuruh masuk, kirain mau didudukin di ruang depan terus ngobrol. Kau masuk, temenin Ratna, jangan sendirian, bahaya. Aduh, kok sampai segininya? Akhirnya dia masuk nemenin si Ratna kelilengan, karena memang perjalanan capek, habis wira-wiri, mulai ngantuk, nggak jelas mulai ngantuk kan. Nah, tapi ada bahagianya, orang tua udah nyampur sama anak, mulai ngobrol, kelihatan lah, kedengeran dari dalam kamar kan. Akhirnya itu terlelap, Mbak Lilis itu tidur. Nah, itu nggak tahu saya itu berapa lama saya tidur, kata Mbak Lilis. Tahu saya bangun itu rasa dingin banget, rasanya hawanya dingin banget. Itu dalam mata yang masih berat, saya lihat anak saya itu si Ratna tidurnya ngeringkuk, kedinginan juga mungkin. Lah, saya pas ngeliat jendela, ya Allah, jendela belum ditutup ternyata. Itu kan masih tangkap begitu ya, ditarik rojol dari ini kan, apa tuh ram-ramannya itu, pas ditarik ditutup. Iya ya, sampingnya itu kebun lebat juga. Aduh, tapi aku bisanya kepikiran, kayak ke distrik omongannya emaknya itu loh, ada Nini Kore itu siapa, terus prakayangan gimana, ini kebun, tahu-tahu tuh nanti di samping kamar gimana, langsung buru-buru ditutup kan. Nah wes, dia itu dengerin, nah kok nggak ada suara apapun, tadi kan lagi mau tidur kan ada orang ngobrol, nggak ada suara apapun. Mas Imam juga nggak ada di sampingnya, nggak tidur. Akhirnya dia keluar, kepo-kepo nyelimutin anaknya dulu biar anget kan. Dia keluar itu sempat ke kamarnya emaknya, kan cuman pakai tirai begitu cuma dilongok begini. Ternyata lagi sama bapaknya ternyata emaknya tidur. Kok emak tidur? Kalau bapak biasanya tidur di belakang dekat ini dapur lah seperti itu. Loh, akhirnya dia ke depan. Loh, Mas Imam mana? Kok nggak ada suaranya? Pas di ruang depan itu cuman ada kopi yang tinggal sedikit. Terus ada rokok ngeletak di situ. Nah, itu pintu depan itu buka separuh lah. Ada suara kretek. Oh, lagi nabung lagi mungkin. Pas dilihat memang benar, suaminya itu lagi ngore-ngore itu sampah. Terus coba nyalain, ya agak susah mungkin ya. Itu asapnya itu lebih tebal dari sebelumnya Nah, saat kayak gitu dia ngeliatin, Mas, sini mas, jangan di situ. Dia mulai takut gitu loh karena omongan orang tuanya. Nah, dia itu merhatiin belakangnya Imam, di belakang asap-asap yang ngepul itu benar-benar seperti ada bayangan. Apa ya, tadinya kecil di bawah di rumputan itu loh, di pas kebun. Terus lama-lama kayak gede. Loh, kayak orang tua.
Itu kayak orang tua, bener-bener ibu-ibu atau nenek-nenek itu, tapi orang nggak jelas banget. Awalnya itu nggak jelas banget. Mas itu di belakang kamu itu apa? Di belakang kamu itu apa? Enggak ada apa, belakang saya apa? Itu di belakang kamu, di balik kamu lagi. Dia nuding, itu wajahnya jelas, wujudnya itu jelas. Nenek-nenek pakai selendang merah, ada bungkuk bi. Terus dia, Mas itu di belakang kamu, langsung dipeluk dari belakang. Ternyata Mbak Lilis, emaknya itu tahu bangun, masuk. Imam, ini sini kamu gak lihat, ternyata mamanya ngeliat bareng sama Lilis. Terus, Ma itu siapa? Ma? Udah masuk, udah kamu masuk. Saya temenin. Mam, lebu. Katanya, nah bapaknya masih tidur di dalam ya. Terus, Ma, ada apa Ma? Itu di belakang kamu gak ngeliat. Nah Imam itu pas ngeliat ke belakang, gak ngeliat apa-apa, cuman mereka berdua bi. Akhirnya ngomong kan, Nis kamu tadi ngeliat apa? Ma, sambil masuk bi. Saya itu tadi ngeliat di belakang Mas Imam, tadinya nggak jelas, lama-lama jadi nenek-nenek, terus ada selendang merahnya. Itu kayak dideket banget Mas Imam. Ya itu yang namanya ini Korea. Aduh, kamu diliatin. Emang kenapa? Kalau diliatin mitosnya nanti ada belahi, ada cilaka lah seperti itu. Ya masuk. Kita temenin anak kamu, nggak boleh sendirian. Nah, itu akhirnya masuk ke dalam kamar, terus dipeluk cucunya sama neneknya. Itu sempet dia itu duduk, terus umat kami itu baca doa sambil ya baca doa lah sana lah, kalimat-kalimat yang nggak paham Lilis. Terus akhirnya diraupi itu cucunya kayak ditolak bala gitu lebih. Akhirnya loh kayak tadi gawat banget, malah langsung letak tidur meluk cucunya bi. Nah lama-lama Lilis juga karena Imam juga nggak masuk. Nah itu didengerin, loh Imam kok ngorok di ruang depan, berarti tidur kan ya, itu di ruang depan. Mas Imam ngorok, aku tidur di situ, jadi kepikiran. Nah pas lagi kayak gitu, tahu-tahu nggak lama anaknya itu bangun kayak bocah lindur, langsung duduk begini kan. Nggak mau ikut katanya, nggak mau ikut. Dek kamu kenapa? Itu neneknya ikut bangun. Ya Allah, udah tidur, nggak apa-apa tidur. Terus emaknya langsung ngomong gini, Lis, saya mah orang tua ya, udah ditinggal lama, gak ketemu sama suami kamu, senang, luar biasa senang, kamu datang ke sini senang. Tapi kamu tadi udah ngeliat ini Korea, terus, enggak lah, kamu besok pulang. Aneh bi, maksudnya, ya tadi memang lihat seperti itu, tapi kan apa hubungannya, mau lagi senang-senang datang sini suruh pulang, gampang nanti main kalau udah aman, katanya seperti itu. Nanti emak yang main ke tempat kamu sama bapak. Lagi nanyain itu siapa, enggak berani cerita kalau sekarang, nanti malah datang langsung geleng di perubahan lagi, tidur lagi. Orang gimana sih? Akhirnya gitu kan udah makin larut ya, si Lilisnya nggak bisa tidur, mencoba dipaksa-paksain tidur nggak bisa tidur, tapi yang ngantuk tapi nggak bisa tidur, kepikiran lah. Nggak lama itu berarti dalam kesenyapan itu nggak ada suara apapun, paling dengar suara kucing kawin atau mau berantem itu kan, apa itu kan jauh gitu ya, terus hilang suara itu, ganti sepi senyap. Lama-lama kedengaran di samping kamar, jadi di jendela itu ada suara korek. Itu di sampingnya itu, samping jendela itu ada, kalau di sini itu belumbang, tempat yang buang sampah itu ya, itu belumbang, itu kayak dikorek-korek pakai semacam kayu lah, bunyi kadang-kadang kayak ada yang ditabuh, mungkin kena botol plastik atau apa. Terus itu sih suara apa ya, mungkin kucing mungkin ya, tapi kucing apa bukan, cuma paling kucing. Dia coba merem, dimerem-meremin begini, tahu-tahu ada suara terus lagi-lagi kayak orang ngeludah, kayak nenek-nenek lagi nyirih itu kan, seperti itu, nyem, terus nanti kecak. Loh siapa yang di samping rumah? Dia mulai takut. Lalu terus mulai bau sirih, kayak di dekat kamar lah, kayak dia itu di dekat kamar, terus pakai gala panjang ngoreng-ngoreng begitu. Kok bau sirih, tegas banget. Saya bangun, mak, bangun mak, itu di samping itu siapa? Gak mau bangun, anaknya juga tidur lelap banget, tapi dia itu mau bangun juga nggak berani mau nyamperin Imam. Akhirnya cuma diketok-ketok jendelanya, biar bahwa di sini tuh ada orang melek loh, kamu maling atau siapa? Kalau setannya pergi, saya masih melek. Diketok-ketok begitu malah cuh. Iya kayak ngeludah. Itu kalau nginang kan ada merah-merahnya itu ya. Terus lama-lama korek-korek kayak gini, ngomong,
Lilis sepisan Bi, sekali dong ngomong kayak gitu, suaranya tua. Lilis cuman suara kayak gitu toh. Dia nggak berani nyaut. Lilis Karlina. Lilis Karlina, saya kan belum nyebutin. Nanti tahuan banget, bukan Bi. Lilis Suganda. Iya, itu juga artis. Lilis Suprapto ini Bi. Nah itu akhirnya, kok manggil suara saya ya? Aduh ini siapa? Terus akhirnya dia itu mau buka jendela juga nggak berani. Akhirnya, Mbah atau siapa di luar itu siapa? Dia ngomongin gitu ngaco, padahal buat ngusir rasa takut toh kan. Cuman kayak gitu, cuman korek. Itu bau sirinya makin kenceng banget. Lama-lama itu nggak ada suara apapun, cuman nggak ada suara nyiri. Korek kayak ditabok-tabokin sengaja, terus tembok kayak digarut-garut pakai itu tadi. Biar berisik. Biar berisik. Sama jendela orang dulu kadang-kadang ada ram-raman begini. Ma bangun, tolong ma bangun, itu apa bangun? Itu mamanya bangun, kayak orang nggak peduli atau memang masih ngantuk. Arah papa katanya seperti itu, tidur lagi. Nah itu akhirnya dia nyamperin imam, keluar kan takut. Terus akhirnya dia itu keluar kamar, nyamperin imam, memang lagi tidur di kayak bangsal panjang di ruang depan. Dibuka, dibangunin, mas tolong, apa kok ketakutan? Di samping itu ada suara begini, ada suara nenek-nenek, ada suara korek orang kayak lagi nganuin sampah. Oh kamu ada aja. Akhirnya karena istrinya memaksa Mbak Lilis itu, dibukalah pintu. Dibuka, melihat ketabunan, udah mati tinggal asap dikit kan. Bukan di situ, samping rumah. Akhirnya berdua itu jalan ke samping. Itu bukan cuma Lilis, tapi si imam juga ngeliat. Tapi posisinya bukan pas di jendela. Memang ada ya kayak gambaran nenek tapi gak jelas, itu pol di ruang belakang. Dia itu selendangan. Maksudnya di sisi belakang sana. Sisi belakang luar, di sisi belakang luar di bawah lampu lah. Itu di situ lagi mau arah ke kebun. Dia itu kalau dilihat bukan jalan seperti gleser begitu aja, tapi bungkuk. Terus gendong bocah kecil. Langsung imamnya yang ketakutan dulu, masuk. Udah ini masuk. Ini jelas bener mak. Nah itu barang mau masuk itu kan balik badan terus mau masuk ke pintu. Dia itu posisinya udah bukan di belakang lagi, tapi di sudut rumah depan. Ini lagi berdiri tapi membelakangi. Oh langsung banting pintu, masuk semuanya kan, mamanya dibangunin. Akhirnya bapaknya yang di belakang disusulin. Bapaknya ceritanya baca doa macam-macam lagi, sama jangan digeletakin ratanya, jangan digeletakin, digendong sama Lilis, terus dibaca-bacain macam-macam. Pokoknya kamu besok pulang. Nah itu lama, mungkin hampir mau subuh, hening, nggak ada apapun. Katanya bapaknya sempat nengok ke depan, nggak ada apa-apa, kalian mah cuma mengada-ada, saya cuma ada isu-isu kayak gitu. Lelaki sering keluar juga nggak pernah lihat apa-apa. Bisik, jangan dipikirin, pada tidur. Akhirnya karena kalah sama ngantuk, Lilis itu tidur. Nah tidur mimpi. Nah di sananya seolah-olah si Ratna lagi main sama sepupu, ada di pelataran kayak kebun dimana agak bersih begitu ya. Sampingnya itu ya kayak kebun-kebun yang lebat. Terus itu Lilis tuh ngeliat si Ratna ngomong sama sepupunya, yuk pulang yuk ke ibu, yuk pulang. Gak mau katanya, sini aja, kamu pulang sini, aku gak berani, ayo pulang. Narik bajunya sepupunya. Terus pas lagi kayak gitu, tapi yang namanya mimpi ya, sepupunya itu kelihatannya ya modelnya kayak sepupunya si Ratna, kayak ponakannya Lilis, tapi mukanya gak kelihatan. Nah lagi narik baju, si Ratna nangis, tapi Lilisnya juga nggak bisa mendekat, kayak nonton tok gitu. Lebih lama-lama itu dari rimbunan itu kayak suasananya kayak sore ya, tahu-tahu muncul nenek-nenek yang persis dia pernah lihat, tapi mau di mimpi kapan. Itu nenek-nenek tua pakai selendang. Dia itu langsung kayak orang mau jaring ikan gimana sih, yuk melu gendong, yuk melu ayo melu gendong. Dipaksa nggak mau sampai nangis. Jadi ngeles gitu lebih, bocahnya ngeles. Ya, ngimpi saya nggak bisa nolongin apa-apa mas, cuma ngeliatin tok. Lah pas bocah saya berlindung sama sepupunya nengok ke arah saya, ternyata mukanya pucat kabeh, terus di sininya pucat semua, terus di sini kayak ada bercak-bercak darah di pinggir-pinggir bibir gitu ya. Saya di situnya udah jerit-jerit. Nah itu kayak bisa masuk sama mereka, bisa nyampur. Kalau tadi kan cuma ngeliatin, ini bisa nyampur
Nah posisinya pas udah nyampur, anaknya lagi di cangking sininya loh, bangkek apa ya, keleknya, ketiknya lagi mau dijunjung. Saya tampil keras banget itu tangannya si nenek-nenek. Terus pergi, sampai itu jenengan itu siapa? Cuman ketawa kayak ketawa orang ledek. Itu bunyinya seperti itu. Dia tuh kayak saya mau ngejar, saya pengen jambak-jambakin kalau ada rambutnya, pakai kerudung sih dia. Cuman ininya pas selendangnya pengen saya tarik, cepet banget ke arah sudut kebun, nanti lari plep kayak gitu sampai awas kamu jangan bawa anak saya, jangan bawa anak saya. Tapi kalau pindah seolah-olah ratanya ada di sampingnya lagi mau diangkat, sampai dia itu terbangun. Keringetan kan diceritain sama mertuanya. Tadi saya mimpi begini, aduh gawat, balik. Kayak itu ya, kayak nenek Kabayan. Hampir. Nenek Kabayan Upin Ipin. Iya, Bi, nonton nenek Kabayan. Dia tuh nyuri enunya atu, Bi. Batu gitu ya. Iya. Terus jadi naga gitu. Naganya warna ungu, Bi. Naga janda. Akhirnya kalah. Ternyata itu ya, Bi, neneknya Ipin Ipin ini ya sakti. Iya. Itu jadi apa sih? Keren. Jadi Phoenix ya. Itu kan yang film ya versinya. Nggak tahu, pokoknya itu film aja. Panjangnya itu. Film panjang. Oh, di situ sakti semua. Nah, itu jadi lanjut. Ingat itu nenek Kabayan. Iya, mirip mungkin. Tapi saya juga nggak diceritain detail mukanya seperti apa. Yang jelas nenek. Kemudian dia bangun ceritain sambil ngos-ngosan sama emaknya. Nah itu bocah si Ratna panas di dalam panas. Ya kayak ngandel bocahnya udah begini, pokoknya pulang, ini udah subuh. Imam dibangunin disuruh pulang. Terus kayak disanguni lemah situ loh, tanah situ dibungkus pakai kain kecil lah. Kalau ada apa-apa, nih bocahnya di pelipisnya diginiin katanya seperti itu ya. Caranya orang sana lah, cara orang tuanya. Terus akhirnya pulang motor-motoran. Nah itu sempat kata dia sebelum saya pulang pagi-pagi sempatnya saya itu iseng lihat ke samping rumah di kebun ada Mas, jelas banget pagi loh boya, kalau mau ngaton mau ngeliatin malam ada itu dia tuh gini kayak mau sini ikut gendong sama nenek anak saya nggak lihat cuman saya Mas pokoknya cepat pulang. Nah sampai rumah udah kan nggak ada kejadian apapun, cuman Lilis itu selalu mimpi selama mau seminggu hampir sama anaknya mau digendong. Nah terus mertuanya itu setelah seminggu kemudian ya mertuanya ke sana, yang laki sama bini itu ke sana, terus ngomong alhamdulillah Lis yang di sana udah mendingan, gak ada orang liatin lagi, kamu juga insya Allah udah aman. Gimana Mas? Itu dulu sini nih Korea itu kisahnya ya dari zamannya emaknya lagi katanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi hidupnya itu menderita banget. Pernah punya suaminya mati dibegal, jadi janda. Punya anak satu laki-laki. Nah, giliran anaknya itu habis ngelahirin mantunya, si itu kayak diteluh. Berarti mantunya kayak diteluh mati. Kemudian bocah itu kan yang rawat ini Korea itu ya, namanya Salama dulu Bi. Nah zaman guna banget. Nah itu anaknya akhirnya kerja sama Landa. Yang Salama itu siapa anaknya? Ini Korea itu aslinya namanya Salama. Iya, terus anaknya itu akhirnya kerja sama Landa katanya. Tapi nggak pernah kembali, nggak pernah pulang, tak mati entah apa. Akhirnya si cucunya itu sangat disayang banget, umuran anaknya kamu. Ya dari dulu lah, dari kecil sampai gede lah seumuran anaknya kamu itu digendong terus kemana-mana itu digendong. Dan hari-hari itu Nyi Salama selalu ngorek-ngorek makanan di tempat kayak sampah, tempat tumpukan barang apalah dekat-dekat rumah orang, terutama orang yang rada punya gitu. Terus kalau minta apa-apa dia itu harus dikasih, katanya kalau nggak dikasih terus ngomong apa jadi sepatannya itu bahaya kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak mau kalau misalnya dikasih sebisanya minta dikasih. Tapi dia kalau dikasih sama warga nggak pernah mau, katanya seperti itu. Satu ketika itu kisahnya ya, dia itu lagi meriang karena cucunya itu biasa dimanja, selalu digendong kan, pengennya gendong mbak ceritanya. Cara sekarang kayak seperti itu. Enggak, saya lagi capek, kamu jalan sendiri aja, kita mau ke rumahnya Pak Kuwu, mau minta makan begitu Bi. Gendong dibentak-bentak cucunya Bi. Pokoknya kamu kalau mau nurut sama nenek ya udah kamu jalan kaki, kamu udah gede, udah 4 tahun, katanya seperti itu. Akhirnya nurut sambil nangis, enggak sengguk itu jalan sampingnya ini Korea.
itu ceritanya kata Lilis ya, kata orang tuh keseruduk ke kambing bandut. Si tadi ya cucunya itu nyampe muntah darah, jadi jatuhnya ke batu sungai, meninggal Bi. Akhirnya itu dia tuh kayak menyesal kenapa nggak digendong gitu loh, anak cucu saya biasa digendong, kenapa nggak digendong, aku punya keluarga satu-satunya mati gara-gara saya. Itu katanya nangis terus nggak mau makan sampai dia itu meninggal. Nah ya orang-orang bilang ya itu dulu kalau ada perempuan ibu-ibu terus punya anak segitu terus ngelihat atau mimpi anaknya digendong itu mau ya meriang, nanti bisa cilaka lah seperti itu kisahnya, tapi pembuktiannya sih nggak jelas, katanya seperti kayak kisah lama lah. Nah kebetulan Lilis kan anaknya kayak mau digendong, untung kamu anaknya belum sampai digendong jadi aman tuh, kisahnya seperti itu. Ya tapi ya kenapa ada rame-rame belakangan karena udah lama ternyata ada orang jauh di kuburannya Nini Salama atau Nini Kore itu kayak rame-rame nomor itu loh, diacarain macam-macam. Itu kata pakai itu jin hitam itu nyamar jadi dia, jangan dipikirin wis. Tapi kemarin katanya didoain bareng-bareng di makamnya kayak tahlilan bareng. Sekarang udah nggak ada isu-isu kayak gitu lagi. Tapi berarti belum sempat jadi naga gitu ya? Belum sempat ya. Itu kan kabayan. Salah ya. Kalau ini kan jadi bandot yang jeruduk mungkin. Iya, yang jeruduk. Bedanya seperti itu. Gara-gara bandot ini berarti ya. Oke, berarti itu aja ceritanya Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung, ceritanya satu cerita dari Cirebon ya. Cirebon. Dari Mbak Lilis, terima kasih banyak ceritanya. Ya tadi sempat keinget nenek Kabayan di seorang nenek yang jahat gitu ya ceritanya. Itu aja. Terima kasih banyak Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita di Ngobrol Horor ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.